Selamat malam Bapak-Bapak. Saya langsung ke Bung Refli. Bung Refli, Anda Ya, keras sekali kemudian melakukan pernyataan di sejumlah media. Saya ingin bacakan bahwa ketika dilanjutkan sidang peradilan kasus penyiraman air keras novel, maka bisa jadi peradilan sesat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaiknya kedua terdakwa penyiram novel dibebaskan saja. Apa yang Anda maksudkan di sini, Bung Refli? Iya, hari Minggu kemarin saya kan diajak oleh Said Didu, Adi Masadi, teman-teman itu Rocky Gerung ke rumah Novel Baswedan, ya. Karena undangan itu saya kemudian datang sendirian di antara anak saya. Lalu kemudian ya sebagai orang hukum kan saya pengen tahu apa sih duduk masalah sesungguhnya, paling tidak dari perspektif Novel sendiri ya. Lalu kemudian pada waktu ngobrol-ngobrol, ya Novel mengatakan dia merasa tuntutan 1 tahun itu seperti pelecehan. Karena dia merasa unsur pemberatan itu sebenarnya sudah terbukti semua. Misalnya unsur niat, ya sama seperti bentang Emon ya. Orang subuh-subuh bangun, naik motor, bawa air keras, lalu kemudian menyiram orang, kan nggak mungkin kalau nggak ada niat. Nggak mungkin iseng lah kira-kira. Yang kedua adalah menggunakan alat atau sarana yang berbahaya, ya, yaitu air keras. Itu sama bahayanya kan dengan benda-benda tajam, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah akibat. Akibat yang ditimbulkan kan kita bisa lihat sendiri, kebutaan 100% di mata kiri, dan lalu 60% di mata kanan. Jadi tinggal 40% saja penglihatannya. Lalu kemudian dilakukan terhadap petugas, ya, petugas dalam hal ini petugas hukum. Nah, 4 unsur pemberatan itu sudah terpenuhi. Kok cuma dituntut 1 tahun? Nah, itu kira-kira keluh kesah Novel. Lalu saya tanya, Mas Novel, apakah yakin bahwa kedua terdakwa itu pelakunya? Dia bilang, saya sini nggak yakin katanya. Lalu kemudian dia mengungkapkan proses-proses persidangan, di mana sesungguhnya dasar untuk menyidangkan kedua orang itu hanya didasarkan pada pengakuan diri mereka sendiri gitu loh, yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain. Nah, seperti tadi sudah diberitakan. Kalau saya bilang begitu loh, kalau memang tidak yakin dan bukan kedua orang itu, saya bilang bukannya dituntut berat, malah seharusnya dibebaskan, saya bilang. Karena kalau bukan pelakunya kan peradilan sesat namanya, kan begitu. Jadi kalau kita bicara mengenai siapa pelakunya, yang dihukum itu yang melakukan. Perkara kemudian ada orang yang mengaku misal ya, maka ya orang yang mengaku-ngaku kan nggak boleh dihukum. Perkara kemudian dia dihukum atau diproses, disidik dengan kasus lain, misalnya melakukan kebohongan publik, ya kan, menghalangi proses peradilan, ya kan, atau obstruction of justice misalnya, itu soal lain. Sebentar, Bung Refli. Jadi kan yang bersangkutan sudah mengaku bahwa ia melakukan penyiraman. Artinya kan memang ya sudah ada bukti, satu bukti memang pengakuan dari terdakwa atau tersangka pada waktu itu. Apa yang kemudian bisa menyatakan bahwa sebaiknya dibebaskan saja karena bukan dia? Dari mana keyakinan itu kemudian bisa muncul? Ya, Novel sendiri yang mengatakan, karena Novel berdasarkan mengikuti proses persidangan, dia mengatakan ketika saya tanya, dia mengatakan yakin nggak bahwa itu pelakunya. Dia sendiri nggak yakin, kan begitu. Saya bilang kan hipotesis saja. Kalau tidak yakin, orang nggak boleh dihukum. Jangankan 1 tahun, sehari pun orang tidak boleh dihukum kalau dia tidak melakukan kesalahan. Kan dalam kasus tindak pidana kan nggak boleh ada stuntman. Iya, ini hipotesis ya. Orang yang tidak melakukan lalu kemudian yang dihukum atau yang diadili kan nggak boleh. Itu prinsipnya, dan itu saya kira universal. Saya tertarik dengan apa yang kemudian tadi Bung Refli katakan 4 hal tadi. Yang pertama, saya ingin tanyakan kepada Bung Masinton. Kalau diteruskan bisa jadi peradilan sesat karena bukan pelakunya, ini bicara soal hipotesis. Tapi kemudian sudah terbukti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Refli. Niatnya ada bawa air keras, kemudian alatnya ada air keras, kemudian akibatnya ada matanya kemudian rusak kanan dan kiri, bahkan satu hampir buta. Kemudian yang keempat adalah petugas yang kemudian diserang. Apakah kemudian layak dihukum 1 tahun penjara? Tentu ini apakah kemudian layak dituntut, saya koreksi, dituntut 1 tahun penjara. Ini tentu menjadi perdebatan. Tapi secara tadi Bung Refli katakan menciderai akal sehat. Setujukah Anda, Bung Masinton? Ya, jadi
pertama kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan di persidangan ya di pengadilan negeri. Nah tentu dalam hal ini banyak publik mempertanyakan, mengundang kontroversi bahkan ya dengan tuntutan jaksa yang 1 tahun. Nah tentu kalau kemudian dibandingkan dengan peristiwa yang sama ya dengan kasus modus yang hampir sama gitu ya, penyiraman gitu ya, penyiraman menggunakan air keras. Nah tuntutannya kan lumayan besar, ada yang 7 tahun, ada 10 tahun. Ada yang 12 tahun bahkan? Tahun, ya, vonisnya 12 tahun, dituntut 15 tahun oleh jaksa gitu. Nah di sini kan bahwa kalau kita melihat bagaimana tuntutan pidana yang responsif dan berkeadilan itu belum benar-benar ditampakkan dari kasus ini ya. Kenapa kemudian publik melihat kok ada kesenjangan dalam aspek penuntutan. Nah tentu meskipun jaksa punya pertimbangan sendiri, namun argumentasi hukum yang dibangun oleh jaksa juga tidak mampu meyakinkan publik gitu, konstruksi peristiwanya, kemudian artinya Anda juga mengkritisi peradilan ini? Ya tentu kita menghendaki adanya tuntutan pidana yang responsif dan berkeadilan tadi. Artinya apa? Tidak boleh ada disparitas dong. Tapi yang ketika ada gitu. Tidak boleh ada disparitas, ada perbedaan, bahkan jauh sekali perbedaan, Anda mengatakan seperti itu. Tapi Anda kan Komisi 3, Bung Masinton. Ada ribut-ribut seperti ini nggak terdengar tuh Komisi 3 kemudian memanggil Jaksa Agung, meminta keterangan terkait hal ini misalnya? Iya, nanti dalam rapat, kemarin kan baru selesai reses kita ini, baru masuk masa persidangan, baru kemarin juga kita mengagendakan. Menyusun agenda gitu. Nah tentu dalam rapat bersama Jaksa Agung nanti juga kami akan menanyakan beberapa tuntutan-tuntutan yang menurut kami juga perlu dijelaskan oleh Jaksa Agung, atau bahkan juga muncul ide dari teman-teman ya jaksanya kita panggil sendiri seperti itu. Oh, jaksanya akan Anda panggil, akan dipanggil oleh DPR? Iya, itu beberapa sebagai opsi lah, nanti bisa aja kan. Boleh seperti itu karena masih dalam proses peradilan? Apa? Apakah boleh ya, seperti itu karena masih dalam proses peradilan? Ya ini maka kan kami kan tadi ada opsi-opsi seperti itu ya. Nah ini kan sedang proses berjalan, atau juga kita minta Komisi Kejaksaan, itu kan opsi-opsi saja. Tapi yang intinya adalah penanggung jawab tertinggi dalam Undang-Undang Kejaksaan itu kan Jaksa Agung dalam aspek penuntutan itu. Nah maka ini akan kami dalami betul bahwa ya kami melihat meskipun kita menghormati proses penegakan hukum ya, proses di peradilan begitu ya, tentu kami juga menyorotin bagaimana tuntutan pidana yang sangat kecil ini ya dibandingkan dengan peristiwa yang sama seperti itu. Di dalam kasus-kasus lainnya di daerah lainnya gitu. Nah, Oke, saya langsung nanti ke Bung Masinton. Apakah Anda juga sepakat seperti yang disampaikan oleh Bung Refli dan juga oleh Bung Novel sempat mengatakan bahwa bebaskan saja terdakwanya nih, 2 terdakwa ini karena memang bukan mereka yang melakukan. Saya akan pertanyakan itu kemudian pada Anda, Bung Masinton, meskipun ini kemudian terkait dengan proses peradilan, tapi saya ingin menanyakan pendapat kepada Anda. Selepas jeda, kita akan kembali saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.